Saudara, kembali bersama saya Melki Malis di kanal Trik Peristiwa TV dalam program News Review. Politeknik Sendawar merupakan perguruan tinggi vokasi di Kabupaten Kutai Barat. Selama ini menyelenggarakan program Diploma 3 atau D3 meliputi administrasi bisnis, teknik sipil, dan mesin otomotif. Seiring berkembang kebutuhan pendidikan tinggi, Politeknik Sendawar kini tengah melakukan transformasi kelembagaan dengan merencanakan pembukaan program studi setara sarjana S1, antara lain teknik mesin, teknik sipil, teknik arsitektur, manajemen bisnis, serta ilmu komputer. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan tinggi di Kabupaten Kutai Barat, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa harus meninggalkan daerah. Dengan rencana pengembangan ini, Politeknik Sendawar diharapkan mampu berperan sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia, serta mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Kutai Barat. Berikut ulasan lengkapnya bersama Direktur Politeknik Sendawar, Silvanus Parayu Prana Warman ST, hanya di kanal Trik Peristiwa TV. Politeknik Sendawar merupakan salah satu perguruan tinggi swasta berbentuk politeknik yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan tergabung dalam Kopertis Wilayah 11. Perguruan tinggi ini resmi berdiri pada 30 Agustus tahun 2005, beralamat di Jalan Sendawar Raya, RT 1, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Kampus yang berdiri sejak tahun 2005 ini menargetkan transformasi kelembagaan menuju universitas seiring dengan kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Dalam rencana tersebut, Politeknik Sendawar menyiapkan pembukaan program studi setara strata 1 atau S1. Langkah ini menjadi bagian dari persyaratan pengembangan institusi pendidikan tinggi. Melalui Direktur Politeknik Sendawar, Silvanus Parayu Prana Warman, MT, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pengembangan lahan dan properti pendidikan di wilayah 11 Banjar, guna mendukung kebutuhan sarana dan prasarana kampus. Adapun program studi setara S1 yang direncanakan untuk dibuka berjumlah 5, yaitu teknik mesin, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik manajemen bisnis, serta program studi komputerisasi atau ilmu komputer. Program-program ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan tenaga terampil dan profesional, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Barat. Baik, Pak. Untuk kedepannya nanti Politek ada penambahan, Pak, atau untuk bidang mata kuliahnya atau jurusannya nanti, Pak, untuk ke depan-depannya? Terima kasih. Jadi ada wacana memang Politeknik akan bertransformasi menjadi sebuah universitas, sehingga syarat untuk mendirikan sebuah universitas atau kita bertransformasi Politeknik menjadi sebuah universitas itu wajib memiliki program studi setara S1. Koordinasi saya bersama dengan Kopertis wilayah 11 Banjarmasin, harapannya Politeknik Sendawar akan membuka 5 program studi setara S1. Yang pertama adalah teknik mesin S1, teknik sipil S1, kemudian teknik arsitektur S1, kemudian manajemen bisnis S1, dan yang terakhir ini terkait komputerisasi atau Filkom. Jadi dia fakultas ilmu komputer, apakah nanti teknik informatika S1 ataukah sistem informasi S1. Meski menyiapkan rencana pengembangan, Politeknik Sendawar masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Sejak berdiri hampir 2 dekade lalu, fasilitas kampus dinilai masih perlu peningkatan. Silvanus Parayu kembali berharap adanya dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, khususnya melalui bantuan hibah dan pembangunan gedung, guna menunjang proses pembelajaran yang lebih optimal. Apa ini, Pak, yang harapan yang mau disampaikan nih, Pak, kepada pemerintah? Harapan kami sebagai warga, saya sebagai warga Kota Barat sebenarnya, yang pertama adalah SDM kita ini perlu sangat ditingkatkan.
Sehingga PR besar adalah bagaimana memajukan Politeknik Sendawar. Yang kita tahu, infrastruktur di Politeknik Sendawar dari awal berdiri mungkin di 2005 sampai dengan saat ini masih tidak ada update, ya, tidak ada perkembangan. Sehingga harapan saya kepada pemerintah daerah Kutai Barat serta kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur untuk dapat membantu penyiapan infrastruktur mulai dari ruang kuliah bersama, kemudian lab ataupun istilahnya tempat-tempat praktek yang bisa dikategorikan sesuai dengan perguruan tinggi, ya, layak, ya, standar perguruan tinggi. Kemudian gedung direktorat itu kita belum ada, sehingga gambarannya mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Kutai Barat ataupun Bapak Gubernur melalui Provinsi Kalimantan Timur bisa memberikan bantuan dalam bentuk pengadaan hibah gedung yang benar-benar bisa update serta menunjang kedepannya nanti sebuah politeknik Sendawar yang unggul ataupun kepada transformasi yang universitas tadi. Itu mudah-mudahan bisa terwujud dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan. Untuk tahun ajaran 2025-2026, Politeknik Sendawar juga membuka penerimaan mahasiswa baru melalui sejumlah jalur, termasuk dukungan program beasiswa. Terdapat 2 skema beasiswa, yakni beasiswa gratis POL dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan beasiswa Kutai Barat Cerdas dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Dari kedua program tersebut, disiapkan sekitar 400 kuota beasiswa. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui 3 jalur, yaitu jalur prestasi akademik, jalur non-prestasi akademik, serta jalur tes tertulis. Skema ini diharapkan memberi kesempatan yang merata bagi calon mahasiswa dari berbagai latar belakang. Melalui rencana transformasi ini, Politeknik Sendawar diharapkan dapat terus berperan dalam pengembangan pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Barat. Boleh Pak, untuk terkait mahasiswa nih Pak, ada berapa beasiswa nih bisa dibantu untuk masyarakat nih Pak terkait program pemerintah ini, termasuk dalam pelajar-pelajar di Politeknik Pak, bisa dijelaskan sedikit? Oke, jadi untuk penerimaan mahasiswa baru tahun ini, ya, tahun ajaran 2006-2007 nanti, kita ada 2 beasiswa. Beasiswa yang pertama adalah beasiswa gratis POL dari Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Kemudian beasiswa yang kedua ada Kutai Barat Cerdas, ini bantuan dari Bapak Bupati Kutai Barat melalui pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Dari kedua beasiswa ini kita menyiapkan kurang lebih 400 kuota beasiswa. Harapannya beasiswa ini bisa tepat sasaran, ya, kepada memang masyarakat yang tidak memiliki dana, ya, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi mempunyai motivasi untuk mau maju, mau belajar, mau menempuh perkuliahan, ya. Itu terkait beasiswa. Kemudian terkait penerimaan mahasiswa baru, kita ada 3 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur prestasi akademik. Ini kaitannya nanti dengan siswa-siswa yang memiliki nilai rapot yang baik, ada peringkat 1 sampai dengan mungkin peringkat 5. Kemudian ada jalur non prestasi akademik. Non prestasi akademik ini gambarannya seperti siswa ini menang lomba cerdas cermat, atau menang karate ataupun taekwondo, pencaksilat di area Kutai Barat, bahkan sampai ke provinsi atau bahkan nasional. Itu juga bisa sebagai syarat Anda mendapatkan beasiswa untuk jalur yang prestasi non akademik. Itu jalur yang kedua. Jalur yang ketiga adalah berdasar pada tes kompetensi akademik. Dan ini berdasarkan hasil tes nantinya, tes tertulis. Sehingga nilai yang tertinggi
pasti akan menjadi penerima beasiswa. Itu gambarannya. Jadi PNB tahun ini kita buka 3 jalur. Ada jalur prestasi akademik, jalur non prestasi akademik, serta jalur dengan tes kompetensi akademik atau dengan jalur tes.